The Magic Question by David Cottrell, ya, David Cottrell. Nah, ini review buku saya hari ini ya. Apa sih The Magic Question itu? Menurut buku ini, The Magic Question itu adalah ketika anak buah Anda, ketika tim Anda, ketika karyawan Anda bertanya, "How can I help? How can I help?" Bagaimana saya dapat membantu? Ketika karyawan Anda selalu menanyakan, "How can I help?" Bagaimana saya dapat membantu? Kepada Anda sebagai leader, kepada pelanggan Anda sebagai customer, kepada koleganya sebagai sahabat, maka itu adalah the magic question. Berarti perusahaan Anda sudah menjadi bagus, sudah menjadi nyaman, sudah menjadi keren gitu ya. How can I help? Bagaimana saya dapat membantu Anda? Nah, menurut buku ini ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan yang harus kita selesaikan sebagai seorang leader. 6 key question ya. 6 key question. Nanti saya kembalikan ke sini di akhirnya supaya kelihatan apa sih sebetulnya 6 pertanyaan ini. Nah, 6 pertanyaan ini yang akan membentuk diri kita sebagai seorang pemimpin sehingga anak buah kita itu akan mampu bertanya, "How can I help?" kepada orang lain karena pekerjaannya sudah beres, bisnisnya sudah lancar. Pertanyaan pertama, ada 6 ya. Pertanyaan pertama, what is really important? What is really important? Nah, dimulai dengan sebuah story dari Aesop Fables. Jadi ini cerita-cerita binatang zaman kuno yang ini salah satu pembuat cerita yang usianya 2000 tahun lebih sudah, Aesop Fables itu ya. Jadi dia bilang gini, di zaman dulu ada the fox and the cat. Jadi ada kucing dan ada rubah, the fox ya. Nah, mereka lagi ngobrol. Lalu foxnya ini si fox ini sombong. Dia bilang, "Aku loh paling tahu, pengetahuanku paling besar. Semua hal aku pahami. Aku bisa melakukan apapun. Aku ini orang yang cerdas," katanya si kucing. "Wah, iya ya, Bapak hebat ya," gitu. Lalu dia bilang gini, "Kalau kita ketemu anjing pemburu galak, ya, anjing yang galak, ya, Bapak punya berapa cara untuk menyelamatkan diri?" "Wah, saya punya 100 cara untuk saya punya 100 cara untuk melarikan diri," kata gitu. Lalu si the cat cuma bilang, "Saya cuma punya 1, Pak. Kalau anjingnya datang, saya lari ke atas pohon. Saya cuma punya itu saja." "Oh, kalau aku punya 100 cara." Begitu mereka ngobrol, tiba-tiba ada suaranya anjing pemburu gitu ya. Dan mereka kaget, anjing pemburunya sudah dekat ya. Si kucing langsung lompat ke atas pohon dan menyelamatkan diri. Yang fox ini mikir, "Saya punya 100 cara. Enaknya pakai cara yang mana ya? Enaknya pakai cara yang mana ya? Enaknya pakai cara..." Karena berpikir terlalu lama, dia dimakan sama si anjing pemburu dan meninggal. Moral cerita ini adalah kadang-kadang perlu 1 hal saja yang penting yang harus kita lakukan dengan baik, itu cukup. Nggak usah terlalu banyak hal ya. Jadi 1 aja cukup. Nah, ini mengawali pertanyaan pertama, what is really important to you? Apa yang paling penting buat Anda? Jadi ketika Anda sebagai seorang leader, Anda harus tahu anak buah Anda itu pekerjaannya banyak. Bagaimana memfokuskan atau mengarahkan pada persoalan yang benar-benar penting. Ada 3 kunci dia bilang. Clarity, konsistensi, dan simplicity. Saya ulangi. Clarity, kejelasan ya. Lalu konsistensi dan simplicity. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu ketika memerintahkan kepada anak buah kita harus ada 3 kunci, yaitu clarity, kejelasan, konsistensi, konsisten dengan apa yang kita perintahkan, dan simplicity, kesederhanaan atau kemudahan dalam memerintahkan itu. Itu pertanyaan pertama, ya. Jadi pertanyaan pertama adalah what is really important. Pertanyaan kedua, how am I doing? How am I doing? Thank you udah dituliskan, Lois. Clarity, consistency, and simplicity. Jadi pertanyaan kedua, how am I doing? How am I doing? Bagaimana saya melakukannya sekarang? Jadi Anda sebagai seorang leader harus membuat anak buah Anda mendapat feedback tentang apa yang mereka kerjakan. Anda harus bisa memberikan jawaban kepada anak buah Anda bahwa mereka sedang melakukannya itu apa yang benar, apa yang salah. Jadi apa yang mereka lakukan, what am I doing ya, itu how am I doing? Bagaimana saya melakukan pekerjaan
kita. Jadi itu yang penting. Jadi setiap anak buah Anda harus tahu apa yang mereka lakukan. Thank you. Dan tuliskan lagi. Yang ketiga, how is our team doing? Jadi bukan I saja. Jadi Anda selain memberi feedback kepada orang-orang anak buah Anda satu demi satu, Anda harus memberikan feedback kepada tim secara menyeluruh, ya. How is our team doing? How is our team doing? Karena kalau kita tidak bisa membuat tim kita sadar apa yang sudah dilakukan itu, apakah KPI-nya benar atau tidak, ya, Anda tidak akan membuat sebuah tim yang positif dan mempunyai kesempatan atau keinginan untuk menang terus, ya. Jadi ini dia bilang, kita harus membentuk tim yang punya semangat untuk menang, ya. Tim, ya, bukan hanya seseorang tapi tim. Dan yang keempat, do you care? Do you care? Ini pertanyaan seorang leader kepada anak buahnya. Jadi apakah Anda betul-betul care terhadap pekerjaan? Karena menurut sebuah data dari riset-riset Gallup, hanya 17% orang kalau nggak salah yang betul-betul engage, ya, yang betul-betul engage terhadap pekerjaannya, ya. Jadi do you care? Do you really care? Ya. Apakah Anda betul-betul care dengan anak buah Anda? Apakah anak buah Anda care dengan pelanggannya? Care dengan pekerjaannya, atau mereka itu hanya sekedar bekerja saja, ya. Ini pertanyaan keempat, do you care? Anda harus menciptakan sebuah iklim di perusahaan yang membuat mereka betul-betul care dengan apa yang dikerjakannya. Number 5, what difference do we make? What difference do we make? What difference do we make? Apakah kita betul-betul make a difference? Apakah kita betul-betul memberikan kontribusi terhadap society kita? Apakah kita benar-benar memberikan sebuah higher purpose kepada anak buah kita, sehingga anak buah kita betul-betul punya keinginan untuk melakukan yang terbaik? Apa yang mereka lakukan itu kenapa melakukannya? Apakah mereka betul-betul make a difference, membuat bahwa apa yang dilakukannya itu berguna? Di sini ada ceritanya tentang Sapos, ya. Jadi ini menarik sih sebetulnya. Sapos ini, Tony Hsieh ini kan, ketika dia membuat company ini, dulu membuat toko online sepatu, dipikir orang tidak mungkin berhasil. Tapi fokus Tony selalu adalah, kamu harus care dengan dengan klienmu. Jadi orang-orang itu dilakukan pelatihan yang luar biasa, yaitu melakukan sesuatu yang baik dengan melayani pelanggan dengan super bagus. Akhirnya company itu berkembang dengan sangat besar dan akhirnya dibeli dengan $1 billion oleh Amazon. Tapi tetap Tony Hsieh memimpin, tapi sudah company-nya dibeli oleh Amazon, ya. What difference do we make? Apa yang matter dalam pekerjaan kita yang membuat orang lain merasa bahwa kita itu memang berguna buat orang lain dan bisnis kita itu merupakan sesuatu yang berdampak buat orang lain, ya. Dan yang terakhir, reflektif, ya. Ini yang terakhir dari 6 pertanyaan. Are you worth following? Are you worth following? Ya. Are you worth following? Ya. Jadi apakah Anda cukup layak untuk diikuti orang? Apakah Anda cukup layak untuk diikuti orang? Jadi ini pertanyaan yang menarik. Jadi apakah kita itu cukup layak jadi seorang pemimpin? Ya. Dia tanya, kita punya habit, kebiasaan untuk komunikasi dengan efektif atau tidak? Kita itu apakah punya kebiasaan untuk mempelajari anak buah kita supaya jadi lebih pinter? Kita itu apakah punya habit untuk mendapatkan trust atau kepercayaan anak buah kita kepada kita, ya. Lalu apakah kita mempunyai kebiasaan untuk membuat anak buah kita going extra mile, being out the comfort zone, ya, membuat mereka sedikit uncomfortable untuk belajar dan maju. Dan yang terakhir, apakah kita punya kebiasaan untuk memberikan feedback dan mengembangkan anak buah kita menjadi pemimpin yang baik? Sehingga pertanyaan terakhir, are you worth following? Kalau, seperti tadi saya bilang, ini tadi, ya, dan 6, ya, dan 6, ya. Oke, ini ada 6. Sehingga the magic question, ya. The magic question yang terakhir adalah, kalau anak buah kita sudah mulai mengatakan how can I help kepada kita sebagai pemimpin, kepada pelanggan kita sebagai pelanggannya, dan kepada teman-teman sebagai koleganya, maka pertanyaan
the magic question, pertanyaan yang kunci adalah how can I help? Bagaimana saya bisa membantu Anda? Dan ini harus menjadi sebuah budaya perusahaan. By the way, teman-teman yang mau ikut seminar saya, kita bicara culture in crisis. Jadi bagaimana menciptakan budaya kerja pada masa krisis pada tanggal besok malam jam 7 sampai jam 9. Lihat di link saya. Mungkin agak bawah dari posting ini 6 atau 7 ada acara hari Selasa free webinar tentang culture ya. Teman-teman sekalian, mau atau tidak mau, kita harus mulai menjadi orang yang bermakna buat anak buah kita. Sehingga kalau kita bisa memberi cukup kepada anak buah kita akan mengembalikan kepada kita dengan kerja yang sangat engage, terlibat, kerja yang sangat berarti, dan kerja yang sangat bermakna buat perusahaan kita. Saya kira itu ya. Hari ini saya tidak memberikan question and answer, mungkin next time besok atau apa, karena hari ini saya punya waktu yang agak mepet. Jam 8 ada janji, jam 9 ada meeting, lalu bersambungan terus-menerus. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sedikit review buku pada pagi ini dapat memberikan banyak inspirasi buat teman-teman sekalian ya. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.